Halo untuk anak ibu semuanya yang kelas 7, selamat pagi ya. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 9 Batin Solapan. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya nak. Untuk kelas 7 harus semangat untuk belajar, memulai daring ya. Jangan ada yang tidak mengikuti daring. Oke. Baiklah, untuk anak ibu, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, untuk anak ibu kelas 7, kita masuk ke materi pembelajaran. Silahkan anak ibu membuka bukunya halaman 4 ya. Halaman 4 mengenai teks deskripsi. Nah, di situ ada penjelasan mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Nah, itu dia ya. Teks yang menggambarkan suatu objek. Apa saja objeknya itu? Banyak yang bisa kita jadikan objek. Bisa hewan, bisa rumah, bisa lapangan bola, bisa sekolah, bisa orang tua, atau mungkin artis yang bisa kita jadikan objek, atau pemandangan. Itu taman wisata ya kan. Itu yang bisa kita gambarkan. Itu dia ya. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan sendiri hal yang disampaikan dalam teks tersebut. Tujuannya itu supaya kita bisa merasakan, melihat, dan mendengarkan sendiri. Ketika temanmu misalnya memberitahu, pemandangan Danau Toba itu sangat bagus, gitu. Jadi kita bisa merasakan dengan cerita-cerita orang lain itu, kita merasakan bahwa bagaimana sebenarnya Danau Toba itu. Itu dia, dengan penjelasan yang diberikan gitu ya. Baru teks ini dibuat berdasarkan pengamatan atau observasi secara langsung oleh penulis sehingga terdapat kesan, fakta, dan citraan. Itu dia. Jadi misalnya lah, teman kamu pergi ke Danau Toba, dia menceritakannya. Berarti dia karena pergi ke sana makanya mampu dan bisa untuk menceritakan itu ya. Itu dia. Dan di situ dikatakan tadi berdasarkan pengamatan secara langsung, bukan hanya kita baca gitu. Kalau kadang kita baca aja pun yang di internet itu misalnya, itu belum tentu benar atau yang sesuai gitu. Jadi kita harus benar-benar, atau kita ingin pergi langsung atau mendengarkan secara langsung. Itu dia ya. Terus kita lanjut. Pada umumnya penulis menjelaskan teks menggunakan suatu ilustrasi seperti rasa, warna, keadaan, atau kesan sesuai dengan topik yang disampaikan. Itu dia, seperti rasa, warna, keadaan. Jadi bagaimana perasaan kita pergi ke sana. Kalau kita misalnya pergi ke Danau Toba, bagaimana warna lautnya, bagaimana keadaannya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ciri teks deskripsi, yang mana di situ yang pertama menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Itu tadi ya, objek itu bisa berupa benda, hewan, sekolah, rumah, ya, baru tempat wisata. Lalu yang B, di situ topik berupa objek atau benda yang digambarkan dengan melibatkan kesan indera. Dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. Yang C, membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Yang D, penjelasannya memaparkan sifat objek tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Ya. Kita lanjut ke jenis teks deskripsi. Yang pertama itu teks deskripsi subjektif.
Teks deskripsi subjektif itu merupakan teks deskripsi yang menggambarkan hal atau suatu gejala sesuai tafsiran, perasaan atau kesan penulis. Ini menggambarkan suatu objek berdasarkan hal yang telah dilihat, yang didengar, dan dialami oleh penulis. Itu dia. Di situ nanti contohnya dia menggunakan kata aku atau saya. Ya. Di situ maksudnya identitas penulis. Nah, yang B, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Berarti ini dia itu berdasarkan fakta, datanya itu valid ya. Yang C, teks deskripsi spesial. Teks deskripsi spesial adalah karangan deskripsi yang menggambarkan objek khusus. Berarti dia khusus hanya ruangan, benda atau tempat ya. Itu dia. Oke, kita lanjut ke struktur teks deskripsi ya. Masih semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu maksudnya berisi pengenalan umum topik yang akan dibahas secara mendalam dalam keseluruhan isi teks. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal sebagai gambaran bagi pembaca. Itu dia. Bagaimana gambarannya? Dia pengenalan dulu. Misalnya bagaimana Danau Toba itu? Itu dia. Siapa yang telah membuat duluan Danau Toba itu? Gitu. Lalu yang kedua, deskripsi bagian atau klasifikasi. Klasifikasi itu maksudnya bagian utama dari karangan deskripsi yang menyajikan fakta. Disitulah nanti dijelaskan warnanya, ciri-cirinya, gitu, pengertiannya, gitu, harus sesuai dengan fakta, ukurannya juga. Oke, nah, kita lanjut yang terakhir, simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan yang terdapat dalam teks deskripsi merupakan hasil akhir atau penegasan suatu topik yang sedang dibahas. Berarti disinilah dia nanti ringkasan-ringkasan dari awal identifikasi dan deskripsi bagian. Itu dia nanti ya. Disitulah nanti kalian membuat uraian penutupnya bagaimana. Jadi seperti ini gitu. Oke. Nah, untuk anak ibu silakan dibuka bukunya halaman 8. Di situ ada contoh struktur teks deskripsi Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua. Ada identifikasinya, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Itu dia ya anak ibu ya. Jadi tolong tugasnya dikerjakan, kirim ke Google Classroom. Nanti ibu kumpulkan, semuanya harus memiliki buku. Oke? Nah, kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.